Baik Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati dan kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenang, menyiapkan hati dan hidup kita, dan mari kita mulai dengan kebaktian pada laki-laki di saat ini. Dan karena itu kami mengundang Bapak yang sudah menyiapkan diri untuk memimpin ibadah, pada Bapak silakan. Baik, Persekutuan laki-laki Zaitun yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Mari tenangkan hati, arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan memulai ibadah di sore hari ini. Sekalian Bapak-bapak, saya tuntut berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita puji Tuhan bersama dalam Kidung PKJ nomor 2, ayatnya yang pertama, mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia, mulia kekuasaannya, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita mulai ibadah di saat ini. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa. Segala hati merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai gereja sepanjang zaman. Dalam kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah wadah laki-laki GPM Sektor Zaitun dilaksanakan. Persilahkan duduk kembali. Pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkan atau untukkan, kehidupankah atau mati.
anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku ke hadirat-Mu. Dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuanmu. Ku jadikan persembahan selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untukkah, kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku ke hadirat-Mu. Dapat bernyanyi lagi, bulan itu bersinar di hatiku dan abadi. Pertama Timotius 2 dibacakan ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-7 dengan judul pembacaan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian jauh ialah
masa pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Dikatakan yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Ya baik Bapak-bapak, persekutuan laki-laki Zaitun yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap umat manusia, teristimewa umat beragama, adalah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjalani hidup ini sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kira-kira ada keseng di antara katong, Bapak-bapak, yang bisa menjalani hidup di dunia ini sendiri-sendiri tanpa membutuhkan orang lain? Kira-kira ada keseng Bapak aja bisa menjalani hidup di dunia ini sendiri-sendiri, atau Bapak pahit? Ada orang di dunia ini yang bisa menjalani hidup ini sendiri-sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama, bersosialisasi dengan sesama, kapan dan di mana saja. Artinya Bapak-bapak, bahwa katong menjalani hidup ini sing bisa sendiri-sendiri, kecuali katong sudah tidur saja, baru katong sing berkomunikasi dengan orang lain. Tapi selama katong mata masih terbuka, pasti katong berkomunikasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Beta dengan Bapak-bapak ini bisa hidup dan menjalani hidup ini karena ada orang lain. Begitu juga orang lain bisa hidup dan menjalani hidup ini karena ada beta dan Bapak-bapak sekalian. Inilah yang dinamakan hidup saling membutuhkan, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar itu, tema mingguan kita, upayakanlah kesejahteraan bersama. Setidaknya harus dimengerti dan paham hidup saling ketergantungan. Kita tidak mungkin dapat mengalami kesejahteraan apabila kita sendiri tidak mengupayakan suatu kesejahteraan bersama yang lain. Rasul Paulus melalui surat yang ia tulis kepada rekan sekerjanya Timotius mengingatkan tentang pentingnya menunjukkan perhatian untuk banyak orang, bahkan semua orang, seperti tertera dalam perikop bacaan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ada beberapa wujud perhatian, berdoa dan mengucap syukur terhadap orang lain. Antara lain, poin yang pertama, mendoakan orang lain serta mengucap syukur kepada Tuhan karena kehadiran orang lain di tengah bahkan bersama kita. Yang kedua, mendoakan para raja atau pemimpin dan semua pembesar. Tujuan mendoakan para pemimpin dan pembesar adalah supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketenangan dan ketentraman hidup serta kebaikan dan kehormatan kita sebagai manusia
tidak semata merupakan upaya manusia, melainkan merupakan campur tangan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, bahwa segala yang ingin kita capai dalam hidup ini, seperti ketenangan, ketentraman, kebaikan, kehormatan, bahkan keselamatan, tidak akan Tuhan berikan jika kita tidak sendiri tidak mengupayakannya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain. Meskipun itu dinyatakan lewat doa, meskipun kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau pemimpin kita, namun kesejahteraan mereka juga harus tetap menjadi panggilan kita. Sebab kesejahteraan mereka juga akan menjadi kesejahteraan kita. Hal ini sejalan dengan Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebagai seorang laki-laki, Timotius harus memperhatikan panggilan untuk mengupayakan kesejahteraan bersama ini. Bapak-bapak Saitun yang diberkati Tuhan, laki-laki gereja saat ini harus menerjemahkan firman Tuhan ini mulai dari keluarga, kemudian jemaat dan masyarakat. Sebagai suami atau ayah, mengupayakan kesejahteraan bersama harus mulai dari keluarga, yakni dari berdoa untuk keluarga dan berdoa bersama keluarga. Kemudian bekerja untuk kesejahteraan keluarga, dalam arti apa yang dikerjakan suami atau ayah, semua hasilnya untuk keluarga, bukan untuk kenikmatan diri sendiri atau kebahagiaan diri sendiri. Kita sekali lagi, apa yang dikerjakan suami atau ayah, semua hasilnya untuk keluarga, bukan untuk kenikmatan diri sendiri atau kebahagiaan diri sendiri. Kebanyakan katong di sini nih begitu. Ketika katong kerja, katong dapat hasil, dapat berkat yang Tuhan kasih, katong kasih semua per keluarga, per istri, lalu mengelola apa yang katong dapat. Tapi ketika katong dapat, katong simpan separuh para katong pun kesenangan, pesta pora dan lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi bilang bahwa apa yang katong dapat, semua hasilnya untuk keluarga, bukan untuk kenikmatan diri sendiri atau kebahagiaan. Begitu selanjutnya untuk jemaat dan masyarakat. Harus Rasul Paulus bilang di dalam ayat yang ketiga tadi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin.
dengan imanmu. Imanmu Tuhan yang tak berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan dengan iman-Mu. Saat ini menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku jual semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku sama bahwa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Satu minggu lamanya Tuhan, kami melakukan segala tugas dan aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan di 2 minggu yang kudus Bapak, mulai dari pagi tadi, kami boleh beribadah kepadamu di majlis-Mu yang kudus. Dan Tuhan boleh tuntun kami semua hingga di petang sore hari ini. Kami sebagai laki-laki gereja, khususnya yang berada di sektor Sledu, kembali Tuhan himpun bersama kami di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Allah di tempat ini. Kami yakini dan percaya bahwa di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir dan memberkati. Oleh dan sebab itu Bapak di sorga, di sore hari ini kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati kebaktian yang kami lakukan di sore hari ini, hingga kebaktian itu boleh mendatangkan sukacita berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan laki-laki saya itu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sore ini juga kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan, kesehatan dan kemampuan teristimewa nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Dan nafas hidup itu dapat kami menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini sampai di tepian surga ini Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami selaku bapak-bapak, selaku laki-laki gereja, dalam melakukan segala tugas dan aktivitas pekerjaan yang Tuhan talentakan kepada kami masing-masing. Melalui tugas-tugas itulah Tuhan boleh alirkan berkat-berkat itu dalam kehidupan kami. Dan berkat-berkat itu Bapa di surga tidak kami pakai untuk kesenangan kami sendiri, tapi berkat-berkat itu semuanya kami boleh berikan untuk keluarga kami. Dan berkat-berkat itu dapat kami pergunakan demi dan untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus.
sebagai laki-laki, khususnya keluarga besar sektor Saitun. Kami berdoa, biarlah Bapak senantiasa berkati kami semua dengan tugas-tugas dan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Mampukanlah kami semua, Tuhan menganugerahkan kami kesehatan, supaya kami dapat melakukan seluruh tugas dan pekerjaan yang Tuhan talentakan kepada kami. Dan ada sukacita berkat yang boleh mengalir dalam kehidupan kami semua. Dan berkat-berkat itu Bapak, kami pakai untuk kebutuhan hidup setiap hari Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa bagi ketua, Bapak Ibu Majelis, Bapak-Bapak Majelis, Bapak Pinatua, dan diaken yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, berada di luar daerah Tuhan karena kepentingan urusan-urusan keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, supaya mereka boleh dapat menyelesaikan setiap urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarga mereka, dan pada akhirnya mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapak di sorga. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami semua sebagai laki-laki Saitun, Tuhan mau tetap satukan kami selalu. Berikan kami kekompakan, kebersamaan yang selama ini kami bangun. Tuhan menjaga, melihara kami semua, supaya kami tetap satu hati dalam membangun wadah pelayanan di sektor Saitun ini. Di wadah pelayanan laki-laki sektor Saitun ini, hamba bawa dan pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, supaya mereka dengan penuh setia dan rasa takut akan Tuhan dapat menjalani tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Ini kami Bapa, ampuni segenap salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, dan di saat ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, kita undang semua berdiri. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menjaga hidupnya terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadilah laki-laki seperti itu, karena teladanmu adalah kesaksian yang hidup di mana saja engkau berada. Mari Bapak Ibu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin. 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 Ibadah di sore hari ini boleh selesai. Bapak Ibu silakan ini kembali. Selamat sore dan shalom. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembah. Informasi pada hari ini terang di Bapak John Trenggalin, pemimpin ibadah majelis yang bertugas untuk vokal grup atau solois. Yang pertama saya sendiri, sekretaris 2, dan Bapak Olof Sabono. Selamat malam dan shalom.